Ampun tuanku, Patik mohon ampun. Patik membawa khabar yang teruk. Khabar itu ialah bahawa negara jiran sering memberikan gelaran negeri kasino dan Malaidesh kepada kerajaan kita yang masyhur ini. Warganet negara jiran marah kerana rakyat kita suka menghina mereka. Ampun tuanku, Patik mohon ampun. Baiklah, beta terima mesej itu. Tetapi saya fikir, tidak mengapa. Hanya warganet sahaja yang bergaduh. Mereka berikan gelaran Malaidesh atau Malay British, biarkan sahaja. Gelaran negeri kasino pun hebat pula. Kerana rakyat kita pun hidup dari perjudian kasino. Semoga akan lebih ramai lagi kasino dalam kerajaan kita, sehingga rakyat menjadi lebih makmur sampai bila-bila masa. Jadi, tiada masalah. Ampun tuanku, Patik mohon ampun. Patik pun mahu menyampaikan khabar lain, ialah perkara Profesor Melayu kita yang dipandang bodoh oleh warganet negara jiran. Profesor kita memang menggunakan konsep Melayu palsu warisan British tuanku. Semua suku dari Nusantara digelar sebagai bangsa Melayu. Dahulu kala, Tuan British memanglah mengelari kita semua sebagai Melayu, walau sebahagian kita ialah Melayu palsu. Kita pun punya dongeng alam Melayu yang maha luas sekali dan hebat. Akibatnya, tuanku, bahasa Melayu pun tampak hebat dan besar. Tetapi, realiti yang sebenar, bahasa Melayu kita tidaklah hebat. Yang hebat malahan bahasa Indonesia, punya negara jiran. Inilah video tuanku, video dari negara jiran. Inilah kesalahan besar atau mungkin pula kebohongan besar yang dilakukan oleh para profesor Melayu negeri kasino Malaysia. Yang pertama adalah membesar-besarkan kehebatan bahasa Melayu di Nusantara. Kesalahan atau kebohongan ini pula yang mendasari propaganda konsep alam Melayu atau Mahawangsa Melayu. Karena dasarnya saja sudah lemah dan keliru, maka propaganda alam Melayu itu pun bohong besar. Dan celakanya, kaum Melayu di negeri kasino terlanjur mengkonsumsi dongeng itu selama bertahun-tahun. Akibatnya mereka jadi sombong dan tidak mampu memahami Nusantara. Mereka tidak mampu memahami Indonesia secara baik. Kita tidak menafikan bahwa bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca di Asia Tenggara. Tapi namanya juga lingua franca, yang tersebar di Nusantara itu adalah bahasa pasar, bukan bahasa baku. Dan selama ini, kaum Melayu negeri kasino terlalu membesar-besarkan sejarah bahasa Melayu sebagai bahasa pasar tersebut. Selain itu, bahasa Melayu juga tersebar di berbagai daerah di Nusantara tersebut mempunyai dialek yang berbeda-beda. Jadi yang tersebar luas, sekali lagi bukanlah bahasa Melayu baku. Nah, bahasa Melayu menjadi hebat setelah dikembangkan menjadi bahasa Indonesia. Peran negara pun muncul dengan menyebarkan bahasa Melayu tinggi dan baku lewat pendidikan. Dan negara yang amat berjasa mengangkat bahasa Melayu itu adalah negara Indonesia, bukan negara Malaysia. Jadi, sangat salah jika si Awang Sarian menyebutkan bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu Indonesia. Yang jadi bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Sebab, andai kata namanya tetap bahasa Melayu, bahasa itu tidak akan mampu menyatukan Indonesia. Banyak suku yang enggan menggunakannya. Jadi sekali lagi, yang hebat itu adalah bahasa Indonesia, karena dibesarkan oleh bangsa dan negara Indonesia. Dan bukannya bahasa Melayu yang memiliki berbagai dialek. Okeylah. Tetapi beta betul-betul marah. Mengapa Profesor Melayu kita begitu bodoh dan menjadi bahan ketawa negara jiran? Para profesor kita menerima subsidi yang besar daripada kerajaan, memperoleh peruntukan yang besar, mengapa mereka bodoh? Ampun tuanku, Patik mohon ampun. Belum habis lagi cerita kebodohan Profesor Melayu kita tuanku. Lebih elok kalau kita tengok semula video dari negara jiran tuanku. Selanjutnya, marilah kita lihat dosa besar kedua yang dilakukan oleh Profesor Melayu negeri kasino Malaysia. Mereka pun berdosa besar karena membesar-besarkan jumlah suku Melayu di Indonesia. Padahal jumlah suku dari penduduk Indonesia. Jadi, hanya sekitar 12 juta dari jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta. Persentase itu pula yang dijadikan patokan semua lembaga survei di Indonesia. Artinya, sejumlah itulah yang mengakui diri mereka adalah suku Melayu. Selanjutnya,
marilah kita intip orientasi politik orang Melayu di Indonesia, sesuai hasil survei indikator politik pada akhir September lalu. Sebagian besar mereka memilih Partai Gerindra dan Golkar, tapi ada juga yang memilih Partai PDIP, Partai Demokrat, dan Nasdem. Selanjutnya, bagaimana kepuasan orang Melayu terhadap pemerintahan Jokowi selama ini? Angkanya mencapai 73,5%. Angka ini jauh lebih besar ketimbang suku Minang yang hanya 50%. Jadi dari sini saja terlihat, sikap politik orang Minang dan Melayu di Indonesia juga berbeda. Berikutnya, marilah kita lihat keyakinan terhadap pemerintah Prabowo dan Gibran. Inilah yang menarik. Keyakinan orang Melayu bahwa pemerintah Prabowo akan lebih baik, angkanya mencapai 84%. Angka ini bahkan lebih tinggi dibanding orang Jawa, yang sebesar 82%. Begitulah realitas sosial politik orang Melayu di Indonesia. Identitas dan orientasi politik mereka memang bisa dibedakan dengan suku-suku yang lain di Indonesia. Lalu kenapa pula tidak ada bangsa Melayu di Indonesia? Sebabnya jelas sekali, mereka pun tidak menyebut dirinya sebagai bangsa. Bahkan suku yang lebih besar seperti Jawa dan Sunda pun tidak menyebut diri mereka sebagai bangsa. Kalau menyangkut kebangsaan, semua suku di Indonesia justru lebih bangga dengan identitas bangsa Indonesia. Fakta itulah yang menyebabkan ilusi Profesor Malaysia mengenai alam Melayu dan Mahawangsa Melayu jadi bahan tertawaan bangsa Indonesia. Orang Indonesia tak menyangka bahwa Profesor Melayu Malaysia, yang katanya hebat dan negaranya sudah maju, kok sebodoh itu pemikirannya. Katanya profesor kok membesar-besarkan hal yang kecil. Dan sebaliknya, mereka justru mengecilkan bangsa dan bahasa Indonesia, yang dalam realitasnya sangat besar. Okey, beta betul-betul marah. Sampaikan arahan beta untuk memanggil semua profesor Melayu yang sangat bodoh itu segera. Mereka mesti segera menghadap beta. Ampun tuanku, patik mohon ampun. Kami akan melaksanakan titah baginda segera. Ampun tuanku. Begitulah kisah dari negeri kasino Malaysia. Kisah tersebut imajinasi semata demi keperluan edukasi. Terima kasih sudah menonton sajian kami.